Pernikahan dan Milad ke-399 Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani Tuanta Salamaka Rigoa. Kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Acara Sarasehan dan Milad ke-399 Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani Tuanta Salamaka Rigoa. Kita buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsanya, rakyatnya, semuanya. Hatinya sabarlah dunia untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
dengan tema membumikan warisan keulamaan, kecendekiawanan dan kepahlawanan Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bandani, Tuan Tasalama Karigoa untuk menuju Indonesia Emas yang diselenggarakan oleh Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Kita buka dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Hajah Saidah Yusuf Mustara SEAK akan membacakan surah Fatir ayat 31 hingga 34 dan sari tilawah akan dibacakan oleh Ibu Yanti Isnawati. Kepada Ibu berdua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqq musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Alkitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah dianugerahkan kitab karunia yang besar. Surga Adnan, tempat tinggal yang kekal, yang mereka masuki. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka berkata,
Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha mensyukuri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita masuki acara selanjutnya, lantunan Asmaul Husna dan sholawat yang akan dilantunkan oleh Majelis Tahsin Fatimah Az-Zahra Ikatan Keluarga Besar PPSP IKIP Ujung Pandang. Astaghfirullah, 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 nastaghfirullah, 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 nastaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa buat kita semua. Yang terhormat kepada ayahanda kami Mapaturung Parawansa selaku Ketua Dewan Pembina Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Syekh Yusuf Al-Makassari. Yang terhormat Bapak Hasan Hasim selaku budayawan dari Goa, dan beliau ini sangat dikenal juga di sini. Dan kami juga sangat berterima kasih atas kedatangan dari Kiai Haji Malik Al-Hasan dari Malaysia. Selamat datang Pak Kiai. Dan juga kepada Bapak Samsu Salewangang, juga budayawan yang khusus datang dari Jakarta. Kami terima kasih juga sudah hadir bersama kita. Dan juga budayawan dari etnis peranakan Tionghoa yaitu Bapak Insinyur Arwan Cahyadi. Terima kasih Kak Arwan udah tiba. Dan juga Bapak dari TVRI yang dulu pernah berkiprah di TVRI Ujung Pandang dan juga keliling di beberapa provinsi di daerah Indonesia. Dan juga seluruh teman-teman yang hadir di tengah kita dan mungkin masih ada yang di perjalanan. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya di kediaman kami yang sama-sama kita lakukan kegiatan persaudaraan cinta tanah air Indonesia ini. Kenapa kita lakukan? Karena ketika kami mendatangi Jombang, kita bertemu dengan Kiai Haji Muhtar Mukti. Beliau ada pemprakarsa dari persaudaraan cinta tanah air Indonesia, dan beliau memberikan kami semangat dan menyatakan kalau Ananda ingin melaksanakan haul ataupun milad daripada Syekh Yusuf silahkan dilakukan, yaitu berupa sarasehan. Walaupun kita tidak banyak orang, mungkin ini adalah pertama kali pilot project kami ketika kami dilantik pada bulan Februari 2025 yang lalu. Jadi ini merupakan pilot project kami yang pertama, karena memang di dalam kegiatan daripada persaudaraan cinta tanah air Indonesia itu sendiri memberikan kita kesempatan kepada generasi muda untuk memberikan kontribusi terbaik kepada negeri ini, bagaimana kita menghargai jasa-jasa para pahlawan nasional, khususnya Syekh Yusuf yang merupakan kebanggaan kita. Makanya kita mengambil tema bagaimana membumikan warisan keulamaan, kecendiakawanan dan kepahlawanan Syekh Yusuf Al-Makassari menuju Indonesia emas. Karena kita tahu betapa beliau besar di luar, betapa beliau dihargai khususnya di Cape Town di South Africa, karena beliau adalah pahlawan nasional dua negara yaitu Indonesia dan South Africa. Inilah yang merupakan kegiatan pertama yang kita lakukan. Kemudian nanti juga ada bagaimana kita sebagai masyarakat maupun pengurus daripada persaudaraan cinta tanah air Indonesia akan melakukan kegiatan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan. Jadi kita akan turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi kepada rakyat bagaimana kita menanam misalnya bibit dari uwi ungu kemudian juga kacang koro yang bisa kita tanam di halaman rumah sendiri, dan ini adalah merupakan cara bukti kita cinta kita kepada tanah air. Karena kita ketahui bahwa pada tahun 2021 yang lalu 2019 ya kita menghadapi COVID-19, ini benar-benar kita menghadapi situasi yang sangat berat, di mana kita sebagai orang Indonesia kalau tidak menanam menggunakan halamannya yang kecil pun bisa kita manfaatkan untuk bagaimana kita bisa bertahan hidup. Inilah yang diberikan kesempatan kepada kami pada saat menghadapi Rakernas di Jombang kemarin. Kemudian ada lagi hal lain, yaitu bagaimana kita akan membangun rumah syukur. Rumah syukur ini adalah untuk rakyat yang benar-benar di bawah garis kemiskinan. Ini yang akan kita perhatikan bagaimana kita akan bedah rumah mereka, dan kita akan melakukan verifikasi terhadap daerah-daerah yang benar-benar akan kita jangkau untuk melakukan kegiatan-kegiatan daripada persaudaraan cinta tanah air Indonesia ini. Nah, inilah sehingga kenapa kami ingin mengundang, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur ada orang semua yang penting hadir pada hari ini. Saya sangat bersyukur bahwa kita akan memulainya mudah-mudahan dengan milad dari Syekh Yusuf ini memberikan kita semangat dari the good spirit of Syekh Yusuf akan mengalir di dalam tubuh kami sebagai anak-anak
anak-anak generasi penerus bangsa, untuk khususnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, saya kira itu sedikit dari saya sebagai Ketua Umum yang diberikan kesempatan untuk mengawal Sulawesi Selatan dalam persaudaraan cinta tanah air Indonesia. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya, sambutan dari Ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani kepada Dr. Andes Haji Mapaturung Parawansa Karengkio, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini kita semua mendapat rahmat untuk bisa melaksanakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa acara ini dilaksanakan dalam keadaan yang biasa-biasa saja, karena kami juga masih terbatas, artinya masih terbatas dalam melaksanakan tugas-tugas yang sangat penting ini. Jadi saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami bermohon kepada Engkau agar Engkau berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu yang tiada terbatas itu kepada almarhum Syekh Yusuf Al-Makassari. Ya Allah, ampunkan dan maafkanlah segala khilaf dan kelemahan yang beliau telah lakukan. Karuniakanlah ganjaran pahala yang sebanyaknya kepada beliau di atas segala jasa dan pengorbanan beliau di dalam menjalankan amanah serta peran sebagai mukmin yang bertakwa, pemimpin, pendakwah, pendidik umat di bumi bertuah di Sulawesi ini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memilih beliau sebagai seorang yang telah bertanggungjawabkan untuk menjalankan misi umat ini, yaitu misi dakwah untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran-Mu di muka bumi ini. Dan sesungguhnya Engkau juga telah memilih beliau untuk berperan sebagai pengurus, pentadbir serta khalifah-Mu di atas muka bumi ini. Oleh itu ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu, wahai Allah, apa jua yang telah Kau berikan kepada beliau sewaktu beliau di dalam menjalankan tugas dan amanah-Mu yang berupa seperti kelebihan ilmunya, kebijaksanaannya, mujahadahnya, kepandaiannya, serta akhlak mulianya dan sahsia kepimpinannya, agar sudilah apa kiranya diberikan juga kepada kami, agar kami dapat menyambung dan meneruskan apa jua misi dakwah untuk umat di Sulawesi Selatan ini khususnya, dan seluruh alam sejagat umumnya yang masih belum selesai, dan kami adalah merupakan pewaris-pewaris bagi meneruskan usaha-usaha beliau. Dan ya Allah, kami bermohon kepadamu juga, berikanlah kekuatan kepada kami yang berupa kekuatan mental, fikiran, perasaan, jiwa, dan juga kekayaan lahir dan batin, supaya kami dapat meneruskan usaha ini dengan jayanya. Kami juga bermohon kepadamu ya Allah, agar kami diberi kefahaman yang sebenar untuk kami mewarisi ajaran para leluhur kami yang merupakan ajaran kesedaran yang sejati, supaya menjadi kefahaman dan keyakinan yang kuat dan utuh kepada seluruh umat di bumi Sulawesi Selatan ini khususnya. Dan apabila kesedaran ini menjadi sebagai tata kelola hidup, tentulah nanti ianya akan dapat mengubah pola fikir dan sistem kepercayaan hidup kami kepada yang lebih baik, dan sekaligus akan membawa hidup kami ke arah sebuah peradaban baru dan kegemilangan Islam di bumi Nusantara Timur
di akhir zaman ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baiklah, sarasehan dengan tema membumikan warisan keulamaan, kecendekiawanan dan kepahlawanan Syekh Yusuf Al-Makassari untuk menuju Indonesia Emas. Sesi kedua kita buka. Kita buka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan serahkan dan sesi kedua ini akan dipandu oleh Bapak Syamsu Salewangan Daeng Gajang. Iya, budayawan dari Goa. Pertama-tama tentu saja puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita diberi kesehatan yang baik untuk datang ke tempat yang berkah ini, di samping untuk bersilaturahmi sekaligus untuk mengikuti milad salah seorang tokoh besar kita dari Sulawesi Selatan, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani, atau lebih dikenal kalau kita di sini di Sulawesi Selatan Tuanta Salamaka. Kebetulan makam beliau tidak jauh dari sini, mungkin hanya sekitar 200 meter dari sini, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini berkah dan menjadi amal ibadah kita semua. Pertama-tama yang kita hormati dan banggakan ayahanda Bapak Haji Mapaturung Karengkio yang beliau lagi istirahat. Beliau juga sekaligus sebagai pembina Ikatan Keluarga Keturunan Syekh Yusuf yang anggotanya ini lintas benua baik itu di Asia maupun di Afrika dan Australia, bahkan di Eropa. Nah, dan pada kesempatan kali ini milad kita ini yang ke-399 juga dirangkaikan dengan sarasehan yang dimaksudkan agar aktualisasi 3 warisan besar yang sampai hari-hari ini di generasi kekinian tetap kita aktualkan dan jadikan sebagai spirit untuk maju, lebih maju lagi, yaitu warisan keulamaan, kecendekiawanan atau keintelektualan, dan kepahlawanan. Tidak banyak tokoh di dunia ini yang memiliki jejak sejarah pada 3 hal besar seperti ini. Saking besarnya ketokohan beliau sehingga diakui sebagai pahlawan nasional di 2 negara, yaitu di negara kita sendiri Indonesia dan di Afrika Selatan. Nah, kita banyak kedatangan tamu dan salah satunya adalah saudara kita, keluarga besar kita dari Malaysia, Syekh Malik Al-Hasan. Saya kira kita semua berbahagia karena acara kita kali ini dihadiri oleh saudara kita dari jiran, ya, istilah orang Malaysia. Negara jiran. Oh, Nusantara, ya. Kalau Nusantara kita satu. Ya, saya Syamsu Salewangan Daeng Gajang dari Ikatan Kerukunan Keluarga Goa di Jakarta, ya, sekaligus sebagai penanggung jawab pemuliaan kebudayaan di IKKG. Jadi di luar Goa di sini, ya. Kebetulan saya diberi amanah untuk itu. Untuk perantau. Ya, untuk perantau, orang Goa di rantau sana. Ya, maka kita juga aktif melakukan kajian sejarah, pewarisan nilai-nilai, termasuk spirit dari Tuanta Salamaka ini. Dan pada sore hari ini sarasehan kita akan kita mengundang budayawan kita di sini yang tidak kalah masyhurnya di Indonesia ini, yaitu kalau saya ini ayahanda kami sebenarnya ini beliau. Yaitu Dr. Insinyur Haji Hasan Hasim Daeng Siki. Beliau budayawan Goa sekaligus ilmuwan. Karena beliau generasi kekinian, jadi bukan pahlawan melawan POC, ya, tapi pahlawan keilmuan. Karena beliau banyak merintis
media-media pembelajaran generasi muda di Goa. Nah, tema sentral kita tetap pada 3 warisan besar dari Tuan Tasalamaka ini yang menjadi pokok kajian kita yang akan dihantarkan oleh beliau. Mungkin sekitar 20 menit, lalu setelahnya gitu kita bincang-bincang gitu ya, nanti. Iya. Dan tukar pikiran ya. Iya, saya kira untuk lebih mempercepat waktu, yang mengefektifkan waktu, kita persilahkan dulu ke beliau, Dr. Insinyur Hasan Hasim dan Siki untuk memberikan pokok-pokok pikiran tentang Tuan Tasalamaka ini. Syekh Yusuf itu diakui oleh Nelson Mandela. Nelson Mandela ini diakui sebagai seorang yang luar biasa dalam mendekatkan perbedaan itu dalam suatu konsep kebersamaan. Dia dianugerahi sebagai pemersatu dunia itu karena begini. Nelson Mandela ini 27 tahun dia disiksa oleh kulit putih. Subhanallah, dan penyiksaannya itu luar biasa. 2 kali pindah jadi 10 tahun di mana, kemudian 17 tahun lagi. Tapi begitu keluar, dia rangkul semua kulit putih, ayo kita sama-sama. Dia lupakan itu, dia disiksa oleh kulit putih selama 27 tahun. Subhanallah. Itulah yang menjadikan dia diberikan penghargaan internasional sebagai orang yang luar biasa. Tetapi kebanggaan kita orang Goa, subhanallah, Nelson Mandela sendiri itu mengakui bahwa dia bisa begitu karena Syekh Yusuf. Subhanallah. Dan itulah sebabnya Nelson Mandela kenapa dia mengusahakan untuk dapat keterikatan secara psikologi dengan orang Sulawesi, khususnya di Goa ini. Makanya dia berusaha untuk mendapatkan dokter kehormatan itu di Unhas. Dan ketika dia menyampaikan kenapa dia pilih Unhas, karena kekagumannya terhadap Syekh Yusuf. Dia bilang, saya ini belum ada apa-apanya, karena saya ini memang belajar sama Syekh Yusuf. Jadi Syekh Yusuf itu dia bilang, dia tidak sama dengan kita punya kulit, tidak sama kita punya, tidak ada hubungan kekeluargaan, bahasanya juga lain, tidak ada sama sekali yang mempersamakan. Tapi hebatnya itu sampai diakui di Afrika Selatan karena dia mau mati untuk orang Afrika Selatan. Nah, subhanallah. Jadi inilah Allah mengumpulkan kita. Saya akan lebih cenderung untuk, karena waktunya sangat singkat 20 menit, untuk bagaimana orang-orang yang hadir di sini ini kita bina suatu kebersamaan untuk menciptakan sesuatu menurut beliau Indonesia cinta tanah air menuju Indonesia emas 2045. Ini sisa sedikit waktunya ini. Tapi insya Allah 2045 kalau kita kompak, kita akan memperlamirkan ke dunia bahwa inilah generasinya Syekh Yusuf. Mencoba mendokumentasikan apa yang pernah beliau lakukan. Dengan saya sama Pak Sultan ini lagi menggagas Museum Syekh Yusuf di kawasan Pusat Peradaban Pembangunan Pelestarian Islamik di Indonesia. Ya insya Allah. Jadi dalam konteks itulah saya mau mencoba-coba, saya sudah sampaikan beliau, kita harus bergabung semua ini. Karena kalau saya secara pribadi khusus untuk keluarganya beliau ini dari komunitas Tionghoa, saya punya om itu yang membentengi ini. Bagaimana kan namanya pendatang itu kan kita tidak tahu macam-macam. Tapi Pacalaya itu saya punya om, dia adalah pejabat di kerajaan Goa itu sebagai ketua mahkamah militer kerajaan Goa. Ya, saya kira kita semua tahu Pacalaya. Jadi Pacalaya ini salah satu kehebatannya karena satu-satunya orang yang ditakuti ketika masuk di Sulawesi Selatan itu oleh Westerling adalah Pacalaya. Jadi saya karena sering berinteraksi, ngapa nama lekamannya Westerling rikat teh, karena teh lelepe ukalagarata. Jadi ya, itu kan Westerling sampai diperkenalkan di dunia ini bahwa dia itu yang tokoh utamanya korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan.
Ternyata om saya itu saya dapati bukunya di Universitas Leiden di Belanda. Bongkar-bongkar di sana itu ada 20 buku yang referensi menceritakan bagaimana Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan ini, terutama yang pernah tinggal di sini Profesor Dr. Sabot, kemudian dari Pila ya dari Filipina ini Profesor Benny de Lajos Reyes. Kita kasih padengan dia dan rumpa karena kedekatannya itu orang Filipina yang pernah mempelajari bagaimana ada istiadat orang Makassar itu. Dan saya sendiri beberapa kali didatangi dari orang-orang yang peduli terhadap sejarah itu, termasuk dari televisi Kalimantan itu pernah datang khusus mewawancarai saya. Dia mau tahu kenapa orang Sulawesi itu survive ketika dia berada di daerahnya orang. Ya, jadi saya bilang begini, karena waktunya singkat ini, kita persingkat saja. Orang Sulawesi kemana-mana itu ada 3 ujung yang dia bawa. Dan inilah falsafah yang luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk melakukan, dan memang tidak main-main ini orang Makassar. Dan Sultan Hasanuddin itu dijuluki sebagai ayam jantan orang timur, dari timur. Karena Belanda itu memang walaupun pernah dia menandatangani perjanjian Mungaya sebagai kompromi itu, tapi itu persoalan kemanusiaan. Tapi karenanya Sultan Hasanuddin itu tidak ada pahlawan yang seperti beliau. Dan ayam jantan itu karakternya tidak terlalu jauh dari apa yang Sultan Hasanuddin. Jadi Sultan Hasanuddin itu kalau ada musuhnya, dia kejar sampai dia dapat. Buktinya itu di Buton ada namanya Pulau Makassar, di depannya Pulau Buton itu namanya Pulau Makassar. Jadi waktu saya ke sana saya khusus sewa speedboat karena saya penasaran kenapa ini pulau namanya Pulau Makassar. Nah ternyata pasukan Hasanuddin itu yang ratusan ribu dia bawa untuk mencari musuhnya di Buton itu, dia ambil lokasi pulau itu sebagai basic untuk mengatur strategi bagaimana menghadapi ini musuhnya yang ada di Buton. Dan itulah juga sejarah yang pahit bagi kita di Kerajaan Goa karena kurang lebih 10.000 dari 100.000 pasukan yang dibawa oleh Sultan Hasanuddin ke Buton itu tewas di pulau itu. Ya, kenapa? Karena di samping kekuatan persenjataan, karena waktu itu sudah dijalin hubungan dengan POC untuk mempertahankan bagaimana pasukan Hasanuddin ini bisa diatasi. Sehingga beliau ya saya kira itu salah satu juga yang menginspirasi Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Mungaya karena korban yang begitu banyak itu di Pulau Buton. Tapi itulah sebabnya sampai Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur karena Sultan Hasanuddin itu di mana saja musuhnya pasti dia kejar sampai dapat. Jadi Islam di Nusantara Timur ini ternyata itu berkembang pesat karena Goa dan sosoknya itu adalah Syekh Yusuf. Ya. Kenapa bisa begitu? Itu tadi antara lain bukti sejarah yang Nelson Mandela sendiri akui bahwa ini Syekh Yusuf luar biasa. Dan Syekh Yusuf ini sampai sekarang itu karamanya saya sering guyon sama teman-teman. Saya bilang beliau sudah berapa ratus tahun dia meninggalkan kita, tapi hari-hari masih bagi-bagi uang. Dia bilang bagaimana bisa Pak Hasan? Saya bilang itulah seorang yang Allah menurunkan rahmatnya sehingga atas nama dia sampai masyarakat banyak dapat uang. Coba Bapak dan Ibu banding ini secara tidak usah diambil hati, tapi kita buktikan di lapangan. Sultan Hasanuddin dengan Syekh Yusuf itu pahlawan nasional dan tempatnya tidak terlalu berjauhan. Tapi Bapak dan Ibu lihat bagaimana orang mendapat uang di makamnya Syekh Yusuf dengan bagaimana dengan Sultan Hasanuddin. Tidak ada transaksi di makamnya beliau ini, saya Sultan Hasanuddin. Mohon maaf karena ini keturunan langsung ini yang ke-8 dari. Tapi seperti itulah Allah menurunkan suatu keberkahan yang disaksikan oleh kita semua. Tidak ada satu orang pun yang tidak dapat keberkahan di sekitar makam Syekh Yusuf itu. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, saya itu memang senang mencari bukti-bukti sejarah.
saya ke Banten. Saya ke Banten itu menghampiri maghrib. Mau ziarah ke makamnya si Yusuf. Jadi orang Banten itu dia bilang, Pak, kalau mau masuk ke Banten, kalau menjelang maghrib begini, saya kira dibatalkan saja dulu. Cari waktu yang lebih pagi. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, ini masyarakat Banten itu lain-lain, Pak. Apalagi orang baru dia datang. Saya bilang, yang penting ada yang mau mengantar saya, nanti saya bertanggung jawab. Kita sama-sama ke sana. Ya. Jadi rupanya itu di Banten memang si Yusuf ini memberikan suatu keyakinan bahwa kalau Allah menghendaki tidak akan ada yang terjadi terhadap kita dalam bentuk apapun juga. Dan karena Belanda juga sudah kewalahan bagaimana caranya diatasi ini si Yusuf untuk tidak terlalu berkembang pengaruhnya sampai dikirim kemana-mana, dari sini dikirim ke sampai terakhir. Karena di Banten sendiri pengaruhnya luar biasa, dia sampai ke Afrika Selatan. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang terjadi saya kira sudah banyak yang pernah ke makamnya si Yusuf di Banten. Tapi Bapak dan Ibu, untuk menghubungkan seperti apa yang saya cerita tadi, di Banten itu orang yang bisa memegang kuncinya makam si Yusuf itu paling tidak hanya harus ada uang 1 miliar cash. Karena untuk itu dilelang itu kunci di sana, dilelang. Dan untuk menjadi peserta lelang juru kunci harus store dulu uang tunai 1 miliar. Jadi subhanallah. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ke sana itu base yang mengantar tamu-tamu itu tidak pernah di bawah 20, pasti penuh ini pelatarannya sampai rumah-rumah yang ada di sekitar makam si Yusuf itu semua menyiapkan kamar untuk disewa oleh orang yang mau datang. Jadi subhanallah. Itulah doanya tadi mudah-mudahan keberkahan itu diturunkan kepada kita semua ini khususnya tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, karena ini bukan lagi cerita, memang kenyataan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, sebagai akhir dari apa yang saya mau sampaikan, sosok si Yusuf ini di Goa sendiri itu mengundang kontroversi yang luar biasa. Dan kontroversi inilah yang saya penasaran. Sehingga saya cari itu Pak Anhar Gonggong, ahli sejarah di Indonesia ini. Saya kira tidak ada yang tidak mengakui Anhar Gonggong itu salah seorang guru besar yang memang sejarah dia. Saya tanya, Pak Anhar, saya ini ada pertanyaan besar dari sejarah, bagaimana kira-kira ini sosok si Yusuf yang orang tuanya itu kalau di Goa ini kurang lebih 75% mengatakan itu anaknya Nabi Khidir alaihissalam. Saya kira ibu-ibu juga pernah dengar itu ya. Dan yang saya dapati di pengalaman di itu memang, apalagi ada buku yang sudah diterbitkan oleh Balai Pustaka itu, dia menceritakan kronologis kelahiran sosok si Yusuf. Dan kesimpulannya kita itu bahwa memang itu kemungkinan besar anaknya Khidir. Karena waktunya singkat, ini orang tua yang pernah datang dan dia minta tempat tinggal di Takalar itu, namanya Dampang Komara. Dampang Komara ini toko di Komara itu, disitulah kedatangan tamu. Orang tua dia minta izin, kalau diizinkan saya mau tinggal sama Dampang di sini. Dan Dampang ini karena dia seorang tokoh yang saya kira kalau aslinya itu Makassar, tidak pernah menolak siapapun yang datang untuk kita bersama-sama. Dia tidak peduli apa dan bagaimananya itu, dia terima itu. Jadi orang tua ini bersama-sama dengan Dampang Komara. Dan ini orang tua luar biasa. Sudah tua tapi semua pekerjaannya ini Dampang Komara dia kerjakan. Dia cuci piring, dia menumbuk padi, dia semua kebutuhannya ini rumah tangganya Dampang Komara diurus sama orang tua ini. Yang wallahu alam namanya siapa ini orang tua. Tapi yang terakhir ini yang saya mau sampaikan kepada kita, orang tua ini dibawa ke rumah kerabatnya Dampang Komara ini, namanya Galara Moncoloy. Galara Moncoloy itu sekarang ini posisinya di perbatasan Maros, Goa di situ ya, Maros Goa, Moncoloy. Dan ketika dia jalan-jalan ke Galara Moncoloy ini, ternyata ada anak gadis di situ.
Luar biasa cantiknya ini anak gadis. Nah, jadi setelah pulang lah ini orang tua sama Dampang Komar di rumahnya, malam-malam dia bilang, Dampang ke saya mau minta tolong ini sama Dampang, karena tadi itu anaknya Galara Menceloe, sepertinya saya terikat dan saya mau melamar. Jadi bayangkan kalau kekinian Bu, siapa yang mau menerima ini pembantunya seorang yang umurnya juga sudah tidak layak lah untuk diterima. Apalagi yang mau dia minta dilamarkan ini gadis yang menurut pengakuannya Sombaya Rigoa waktu itu, karena penasarannya itu Sombaya Rigoa diundang itu orang tua sama istrinya ke istana. Karena ini ajudannya Sombaya datang ke Dampang Komara. Kenapa ini Dampang Komara lama sekali tidak ikut kalau kita ada pertemuan di kerajaan. Jadi diutus setelah itu petugas istana. Cari tahu dulu kenapa ini tidak datang-datang ini. Nah, petugas istana itu lihat rupanya ini Dampang Komara habis kasih kawin. Ya. Tapi yang bikin dia ya kalau sekarang ini jadi karena orang tua itu berdampingan dengan istrinya yang kayaknya tidak sepadan lah menurut pandangan kita ini. Gadis cantik berdampingan dengan orang tua yang sudah tidak karu-karuan itu ininya, dan itulah yang dilapor ke Sombaya. Dia bilang Sombangku tidak nabat tu Dampang Komara ternyata dari Pak Bunting. Tapi yang saya mau sampaikan ini yang dia kasih kawin itu anaknya yang begitu cantik dikawini oleh orang tua yang kayaknya dia menurut dia ini ajudan tidak layak dia dipersenikan sama itu. Jadi diundanglah dia karena penasaran ini raja, undang itu dia ke sini itu pengantin barunya itu. Ya subhanallah ketika dia duduk-duduk di istana, raja tidak mungkin dia tidak sadar dengan agak gato ingin nebain tuh toh. Ya, jadi dulu itu begini Bu. Ya, istilah kerajaan di kerajaan itu kalau ada Sombaya itu dia puji, itu secara otomatis dia meminta itu. Dia meminta. Jadi dia begitu. Jadi makanya itu raja-raja banyak peninggalannya itu tanah-tanah di mana-mana, karena kalau dia ada di situ dan dia senang, dia kasih tahu saja penguasanya di situ. Gak akan nindri tampak no. Jadi dia tidak minta karena ya memang pemali juga kalau raja meminta sesuatu itu dengan tapi kalau dia puji ini bawahan di bawah ini sudah mengerti dia suka gini Sombaya sama ini anak istrinya istrinya ini orang tua yang diantar menghadap raja. Jadi waktu pamit ini orang tua palakana mana karena mau ikut istrinya, suaminya sendiri bilang jangan kau karena kau disuka sama raja, tinggal mau di istana. Ya, jadi sambil ya namanya cinta itu kan tidak memandang siapa-siapa keluar dari matanya kasihan karena dan dia tidak ikuti perintahnya suaminya ini, terpaksa tinggal dia di istana. Jadi ternyata dia tinggal di istana itu. Dia disiapkan kamar khusus di situ. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Mungkin secara logika memang cerita ini tidak masuk di akal. Tapi saya bilang kalau Allah menghendaki apa yang tidak bisa terjadi. Jadi ini sosok perempuan ini pengantin baru. Dia itu kalau raja intip-intip di anunya itu karena pintunya kan tidak dikunci. Dia intip-intip. Memang ada keajaiban antara kasur dengan sosok perempuan ini melayan. Kemudian sewaktu-waktu ada cahaya dari kamar itu keluar. Jadi ini salah satu juga menjadi alasan kenapa orang persepsinya itu memang anaknya Nabi Haidir ini orang tua itulah dianggap sebagai Nabi Haidir yang mengawini perempuan cantik ini karena sewaktu-waktu dilihat kalau dia jalan katanya orang tua ini juga tidak rapat kakinya di tanah jalan. Jadi itulah yang menjadi pegangan kita di sini yang meyakini kurang lebih 75%
orang yang ada di sekitar tempat kelahirannya si Yusuf itu mengatakan memang ini, dan pada saat itu waktu istrinya sudah diantar ke istana, rupanya dia sudah dalam posisi ada isi, sudah mengandung, walaupun kandungannya masih kandungan muda, belum ini. Jadi mungkin itu sebagai suatu hal yang membuat kami dengan Pak Nur Samsu ini membuat kepanitiaan pusat peradaan pelestarian Islami itu dengan akhirnya berkesimpulan bahwa Museum Syekh Yusuf itu harus kita buat. Kenapa? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Karena ini kan menurut Anand Gonggong yang saya wawancarai, bagaimana ini Prof sebagai ahli sejarah, dia bilang begini, Pak Hasan. Itu orang besar, ceritanya harus besar juga. Jadi kalau seperti Syekh Yusuf ceritanya seperti itu kayak, karena memang Syekh Yusuf ini orang besar. Dan saya punya tanggung jawab bersama teman-teman, saya ajak ibu-ibu nanti dengan bapak sekalian, kita bergabung di kepanitiaan ini untuk mewujudkan bagaimana Museum Syekh Yusuf itu kita warnai. Dan Kerajaan Goa ini sosok yang sangat menjadi orang yang mengajak semua orang bergabung sebagai Islam adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi demikian pengantar ya. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Boleh bertanya, boleh juga menyampaikan pandangan-pandangan, boleh juga memperkaya diskusi kita ya. Jadi kita mengalir aja. Saya kira, iya, silakan Ibu. Ibu. Silakan kepada Kak Yanti tampil ke depan. Saya Yanti Isnawati, termasuk anggota dari Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Jadi ada hubungannya kenapa kami ingin mengangkat kembali Syekh Yusuf ini di Makassar. Karena kenapa di Afrika Selatan bahkan di dunia lebih terkenal daripada di Makassar. Lebih menghormati Syekh Yusuf di Afrika Selatan daripada di Makassar. Waktu saya ke Afrika Selatan ditanya, kamu dari mana? Indonesia. Syekh Yusuf, Syekh Yusuf. Astagfirullah, saya sendiri waktu itu masih tinggal di Jakarta, belum pernah ke makam Syekh Yusuf. Jadi bagaimana? Kemudian saya masuk ke organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ini. Kenapa pemrakarsa dari PCTA Indonesia ini sering menyatakan bahwa Yanti, kamu dari Makassar, kapan balik ke Makassar? Di sana ada Syekh Yusuf. Ketika pertama kali saya ke makam Syekh Yusuf sangat kumuh. Kemudian beliau pendiri ini ingin mengunjungi makam. Saya datang lagi kedua kalinya, alhamdulillah udah bersih gitu. Ketiga kalinya datang bersama beliau pendiri Syekh Muhammad Muhtarullahil Mujtaba Mu'ti. Beliau adalah pemrakarsa Persaudaraan Cinta Tanah Air. Hubungannya PCTA Indonesia dengan Syekh Yusuf ini, mungkin di situ kami lupa membumikan warisan keulamaan, kecendiakawanan, kepahlawanan dan kemanusiaannya, bahwa Syekh Yusuf itu bukan hanya bapak sangat dikenal oleh orang Islam, bukan. Tadi Bapak udah menyatakan bahwa Nelson Mandela itu gurunya itu Syekh Yusuf gitu. Nelson Mandela bukan Muslim. Dan di Afrika Selatan bukan hanya orang Afrika, banyak sekali orang Belanda, Perancis, apa segala. Jadi dia kemanusiaan, saya kira ya, keimanan dan kemanusiaan, bahwa tidak ada perbedaan agama, tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan warna kulit. Itu yang kita ingin angkat di Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, satu, kenapa Syekh Yusuf ini sampai tidak terlalu terkenal nih di masyarakat, mungkin di masyarakat Makassar gitu. Padahal dari sinilah beliau berasal, disinilah
jiwa-jiwanya Syekh Yusuf itu ada di sini gitu. Kenapa Pak? Apa yang harus kita lakukan di sini? Apa selain kita sarasehan dan insya Allah tahun depan kita melakukan besar-besaran tentang milad Syekh Yusuf ke-400 insya Allah gitu. Mudah-mudahan ya bisa kita bagaimana caranya gitu kita gerakkan ini di sini untuk permulaan di Makassar kemudian seluruh Indonesia insya Allah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu, kita tampung dulu ya. Saya sendiri menjadi anggota Dewan Kebudayaan Kota Makassar, satu di antara 9 orang, dan pernah saya duduk di DPRD Kota Makassar selama 10 tahun. Terakhir saya semakin dekat dengan Seskeke karena kita sama-sama di PSI ya. Dan 7 bulan lalu saya niatkan dengan Seskeke untuk ke Tuan Tasalamaka dan makam Syekh Yusuf. Saya waktu kecil sering diantar nenek saya ke sini. Jadi saya ingat sekali bagaimana perkembangannya. Tapi menjelang dewasa saya sudah hilang. Dan padanya Seskeke kita ketemu dan hati saya terpanggil untuk menengok dari dekat. Bersyukur pada waktu kami sama-sama ke sana karena kita juga mau nyalek waktu itu ya Seskeke ya. Jadi saya bilang dalam hati saya janji saya kepada Tuan Tasalamaka, saya bilang mau saya jadi anggota dewan atau tidak menjadi anggota dewan, tapi insya Allah saya kunjungi makam di Afrika. Akhirnya begitu. Apa yang terjadi? 7 bulan kemudian saya betul-betul ke Afrika. Ya, alhamdulillah. Ya, saya kayak kaget. Betulkah? Iya. Jadi waktu itu kami mengadakan perjalanan setengah subsidi dari pemerintah, karena saya sungguhnya tidak mendapatkan jatah ke Afrika. Saya hanya di dalam negeri saja. Tetapi saya bilang sama kepala dinas kebudayaan Kota Makassar, ingin sekali Kak itu pergi di Afrika, karena semua benua saya sudah liwat, sudah jalani, sudah menginjakkan kaki saya. Afrika saya belum lihat, dan karena ini Syekh Yusuf, saya ingin sekali, walaupun saya bayar. Dan akhirnya kita kompromi Pak ya, jadilah saya ke Syekh Yusuf. Tujuan perjalanan kita adalah untuk membuat ensiklopedia tentang bagaimana tokoh, antara lain tokoh Syekh Yusuf, dan kita ingin membuka lembaran-lembaran lama terhadap Syekh Yusuf siapa itu, supaya tidak simpang siur dan kita hanya mendapatkan narasumber yang benar di sana. Kita berkunjung ke balai kota, berkunjung ke duta besar, dan akhirnya kita jumpa dengan semua ulama-ulama yang merasa dirinya keturunan Makassar, yang sangat santun menerima kita semua sebagai orang-orang dari Makassar, apalagi dikatakan kita di Syekh Yusuf. Nah, itulah kira-kira pikiran saya menyambung Bapak menyibahkan 5 hektar tanahnya. Ini luar biasa, harus kita sambut Pak. Kita kadang-kadang mereka minta tanah. Ini beliau secara ikhlas, dan di usia senja beliau saya kira mungkin ada petunjuk juga dari almarhum Syekh Yusuf yang mulia, yang membuat hatinya tergerak untuk bisa menghibahkan begitu barangkali Pak De. Dan saya sama Pak Syekh Syekh Malik dari Malaysia, keturunan Cina juga dari Malaka, gitu Pak ya. Dan sepertinya kuning dengan kuning bisa ketemu di sini di tempatnya Pak Parawangsa. Jadi mudah-mudahan saya juga berterima kasih Seskeke kalau seandainya saya terundang dengan persaudaraan cinta tanah air Indonesia. Terima kasih narasumber yang saya hormati sebagai tuan rumah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi menurut saya sudah sampai masanya untuk kita, kalau kita benar-benar mau membangunkan kembali peradaban dan kegemilangan yang pernah dicorakkan oleh Syekh Yusuf, bahkan juga oleh almarhum leluhur saya Sultan Hasanuddin, sekaranglah masanya untuk kita sama-sama membangun. Tetapi inti persoalannya ini sekarang
apa kira-kira ajaran dan warisan yang telah pun ditinggalkan oleh Syekh Yusuf itu kepada kita. Karena kalau kita hanya membicarakan tentang soal sejarah beliau, ya sudah barang tentu beliau orang yang hebat, kan? Tetapi intinya sekarang ini, kapan kita mau menjadi hebat seperti beliau? Benar ya? Nah, jadi disinilah tujuan dan kehadiran saya pada hari ini, dan itulah permintaan saya kepada Pak Dr. Hasan. Saya mau membawa satu lagu baru, yang mana lagu ini belum pernah didendangkan di mana-mana, dan saya memilih tanah Sulawesi Selatan khususnya sebagai tapak atau permulaan lagu baru ini untuk didendangkan oleh kita semua. Sejauh mana kita mengetahui apa yang dipanggil sebagai ajaran kesedaran sejati. Inilah sebenarnya inti rahasia kenapa para leluhur kita itu bisa membina kegemilangan, bisa mencipta nama seantero dunia, ya, maunya Syekh Yusuf, maunya Sultan Hasanuddin, bahkan orang-orang Makassar itu terkenal di seluruh dunia sebagai satu bangsa pelayar yang hebat. Bisa berlayar di lautan yang luas itu walaupun sendirian, Bapak Ibu. Itu hebat, luar biasa itu. Tidak ada pada bangsa-bangsa lain. Bahkan suku kaum Makassar ini juga lah yang banyak membantu kami di tanah Melayu, ya, sehingga kan ada riwayat cerita juga Makassar itu juga, orang-orang Makassar itu sampai ke sejauh ke Thailand, di Bangkok. Di Bangkok itu Bapak Ibu ada kampung yang namanya Makassar. Di Australia juga ada. Jadi hebatnya orang-orang Makassar ini. Tetapi yang menjadi inti persoalan sekarang ini, ajaran inilah yang mau kita bangkitkan semula. Ajaran inilah yang saya mau Bapak Ibu sama-sama mendendangkannya. Sama-sama kita membawa naratifnya ini, yaitu ajaran kesedaran sejati, yang juga ajaran ini juga yang pernah disebut oleh Syekh Siti Jenar yang dipanggil sebagai Manunggal Kaula Gusti Allah, yaitu ajaran kita mengenal jati diri kita. Siapa diri kita sebenarnya, dari mana kita datang, dan kemana kita harus pergi, dan apa sebenarnya tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan ketika kita bicara tentang soal kesedaran sejati itu, maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya kita menyadari saat ini, detik ini, waktu ini, ketika ini. Sadar. Karena kalau kita tidak sadar, kita akan terperangkap dalam dua kondisi. Yaitu yang pertama, mabuk ataupun tidur. Benar ya? Jadi ketika kita melakukan apa saja perbuatan, ya, mau dibilang apa saja aktivitas yang kita lakukan tanpa kesadaran, artinya kita itu melakukan sesuatu itu dengan sama ada mabuk maupun tidur. Dan bila kita menyebut tentang kesadaran, itu ada kaitannya juga dari cahaya. Jadi sumber dari segala cahaya itu yang dikatakan nurun 'ala nur itu, itulah dari Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki kesadaran, artinya kita ini makhluk cahaya. Kita kemana-mana itu kita akan menerangi. Itulah peran kita yang sebenarnya, harus menerangi sesama kita. Justru itu mari bersama-sama kita hadirkan kembali cahaya itu dengan kita menginspirasi perjuangan Syekh Yusuf ini, dan dalam waktu yang sama juga
kita kembali menghayati ajaran-ajaran yang telah pun beliau wariskan kepada kita. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk sementara ini, nanti bisa disambung lagi. Ya. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit dan saya persilakan satu lagi. Ada Nasruddin dari Situju. Ini ahli filologi ini nih. Naskah-naskah tua di Makassar ini. Saya terpicu untuk menyampaikan pesan terkait rencana membuat perpustakaan Syekh Yusuf, museum. Di tengah masyarakat kita ini ada dua sejarah yang hidup. Sejarah yang hidup berdasarkan pokok keyakinan, cenderung ke mitologi, dan sejarah yang hidup sejarah hidup dalam kepercayaan, karena memang itu firman Tuhan, tanda kutip adalah Al-Quran. Kitab Lagaligo salah satu adalah kitab yang sifatnya mitologi. Biarkan kepercayaan ini bekerja dalam ranah sendiri, tapi untuk masuk di museum kita akan terbentur dengan keilmiahannya, karena kita tidak hidup di dunia ini sebagai semua orang muslim. Bahkan ada di tengah bumi ini ada orang yang tidak mempercayai Tuhan, dan itu sulit menerima sebagai sejarah. Tapi kalau disebut mitologi, emang iya. Kisah-kisah seperti epos dipaksakan bagaimanapun oleh Profesor Nur Hayati untuk menjadi sumber sejarah, dibolak-balik bagaimanapun, jungkir-jungkirnya tidak bisa jadi sebuah sejarah. Dia tetap dalam margin mitologi. Tidak mungkin. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan, orang Makassar ini susah Pak, mungkin Bapak anggota dewan. Terlalu repot orang Sulawesi Selatan mengangkat sejarah epos Lagaligo dengan segala kemewahannya. Eksklusif sekali. Padahal dipanggungkan bagaimanapun ini dia tetap merupakan sebuah kisah yang produk imajinasi. Sementara Lontara Patroloang yang naskahnya beraksara-aksara jangan-jangan bukan sulapa apa, baru 40% yang difilologikan menjadi sebuah bacaan yang bisa kita nikmati bersama. Dan saya ada materinya. Wilman Cuming baru 40% yang dia tulis. Baru 40%. Sementara dari 40% itu saya meningkat ke 55% karena tidak cukup banyak manusia yang bisa membaca aksara itu, karena dia aksaranya jangan-jangan. Mungkin Bapak populer dengan bacaan sulapa apa itu, Seremi barangkali kita lihat, tapi jangan-jangan sudah tidak ada yang bisa baca, dan itu berserakan kiri kanan di perpustakaan Leiden. Nah, itu yang saya kira saya mau sampaikan untuk memberi spirit bahwasanya mungkin kalau suatu saat bikin museum, coba di sumber-sumber data primer yang ada di Makassar itu dibuka dan minta tolong Pak, itu teman-teman saudara kita yang di tempat lain itu coba tengok, jangan cuma kitab Lagaligo yang dijadikan sumber data primer untuk menjadi teman tidur anak-anak. Ada pertanyaan tadi yang nggak menggelitik buat saya. Kenapa Syekh Yusuf Al-Banjari ini tidak begitu populer? Al-Makassari. Maaf. Kemudian saya pikir-pikir, boleh jadi itu disebabkan karena spiritnya yang kurang aplikatif. Jadi kalau kita membaca sejarah, satu hal yang harus kita pegang, kita tidak bisa keluar dari spirit sejarah itu. Agar supaya kita ada manfaatnya untuk orang lain, gitu. Tadi rencana dari Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, saya kutip satu programnya itu adalah ketahanan pangan. Bagaimana ketahanan pangan ini dikorelasikan dengan spirit Syekh Yusuf ini? Begitu baru bisa dia populer. Nah, kalau kita tidak
menyelami perkembangan yang ada sekarang, tantangan, rintangan, hambatan dan gangguan yang kita hadapi sekarang ini, dengan sejarah yang kita miliki, saya kira kita menghadapi banyak masalah. Oleh karena itu saran saya untuk Sarasihan ini, bahwa mari kita memulai untuk mengupas spirit ini. Bagaimana spirit ini bisa aplikatif. Jadi ada namanya istilahnya aktualisasi. Kalau sistem pemberitaan itu ada nama aktualisasi. Jadi sejarah, kita aktualkan itu sejarah sehingga relevan dengan keadaan masyarakat yang ada sekarang. Nah, itu salah satu saran saya. Dan ini memungkinkan untuk kita kembangkan, memungkinkan sekali. Karena pemerintah juga mengarah ke program itu. Sejarah tetap sejarah. Soekarno mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Dan kalau kita mau besar, hargailah itu sejarah. Tetapi sejarah tidak dalam konteks sejarah saja. Spiritnya itu yang harus kita tangkap dan kita mesti kembangkan ke dalam masyarakat. Nah, ini mungkin yang banyak nanti kita diskusikan dalam Sarasihan mendatang. Bagaimana spirit ini kita aplikasikan dalam masyarakat. Sehingga kita punya banyak teman di desa, orang-orang susah banyak di desa, ya. Syekh Yusuf ini orangnya dermawan. Ya, boleh jadi dengan kita dengan bukan dengan uang tapi ilmu kita berikan kepada masyarakat. Sekian sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan aplikasi ini. Jadi kami memang berusaha mewujudkan itu, harapan itu. Di sini banyak sekali warisan, tapi saya akan rincikan 4 saja, sesuai dengan falsafah Asul apa-apa. Yang pertama, komitmen Syekh Yusuf sebagai Islam sejati, yang tidak hanya pengakuan, tapi dibuktikan dalam perbuatan, terbukti, diakui oleh 2 negara sebagai pahlawan nasional. Dan itu perlu kita warisi, komitmen. Tidak hanya ucapan, tetapi bagaimana kita mempraktikannya. Not only action, not only speaking, but should be applauded by action. Bukan NATO, jadi harus action. Yang kedua, Syekh Yusuf ini adalah seorang pendidik yang berkaitan dengan kemanusiaan. Dorongan ingin mendidik itulah sehingga dia menjadi guru yang diwarisi oleh Nelson Mandela. Jadi ini perlu bagaimana kita berusaha untuk juga menjadi pendidik. Insya Allah di Parangbanua dalam peradaban Islam itu tidak hanya sekedar museum, tapi dia juga ada sarana pendidikan. Di situ ada tahfiz. Dan yang ketiga, Syekh Yusuf itu seorang penulis. Sayangnya ini kurang diwarisi oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Kita lebih banyak kepada budaya tutur. Terbukti waktu kami kepala stasiun itu kurang sekali tulisan surat, tapi telepon banyak sekali yang masuk. Jadi kita budaya lisan kita, bukan budaya tulis. Padahal Syekh Yusuf itu menulis. Ya, itu perlu kita warisi, Pak. Dan yang ketiga, bahasa Arab. Dia ini berkeliling di tanah Arab, jadi berarti mahir bahasa Arab. Ya, al-lugatul arabiyah hiya muhimmatul jiddang. Di anna lugatul arabiyah lugatul Quran, lugatul hadis. Wa lugatul habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cinta Rasul, kita juga bahasanya. Maka kami akan buktikan di situ. Kami memiliki taman bahasa. Titik beratnya baru 2 dulu. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Insya Allah menyusul. Ada orang akan menyusul bahasa Mandarin. Insya Allah. Ya, itu di Parangbanua. Dan luar biasa. Dia mewakafkan 5 hektar tanahnya, Pak, untuk itu. Dan kami sudah muat dalam channel An-Nur Language House dan sudah ditonton oleh 800 itu, Pak. Akhirul kalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, waktu kita cukup terbatas. Karena itu kita memberikan ke Bapak Dr. Hasan Hasim untuk memberikan umpan balik. Dan setelah itu ada closing statement dari Sohibul Bait, Ibu Keke Parawansa atau Dek Nang, untuk setelah narasumber kita ya. Silakan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah memberikan sumbangsara. Itu merupakan jawaban dari pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah menyampaikan. Jadi saya tidak perlu berlama-lama. Yang saya mau tekankan, mari kita bergabung mewujudkan implementasi dari nilai-nilai Syekh Yusuf itu. Kita bergabung di Badan Pelestarian Peradaban Islamik yang kita sudah rintis. Ya, itu saja jawabannya. Saya minta ketulusan termasuk beliau saya sudah ajak
Tidak ada pandang siapa. Mari seperti modelnya Syekh Yusuf, kita wujudkan kebersamaan ini, membangun suatu peradaban untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya kita persilakan Sohibul Bait, Ibu Keke Parawansa dan Dek Nang untuk memberikan beberapa hal sekaligus closing statementnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih atas kedatangan orang-orang hebat semua di hadapan kita ini, karena membuat walaupun Sarasehan ini mungkin dihadiri sekitar tidak sampai 30, tapi saya percaya bahwa kita ini di-invite by Syekh Yusuf untuk hadir di sini. Karena saya percaya ketika saya berada di Cape Town di tahun 2017 April yang berapa tahun yang lalu itu, saya disampaikan oleh ketua imam masjid yang ada di sana, yaitu Imam Adam Philander. Dia bilang, Keke, you know what, you have been inviting by his here, you come to the makam. And saya datang bersama Ayahanda, dan kita juga kenapa juga kita waktu itu yang mengawal anak-anak perempuan semua, yang mengawal Ayahanda kami. Jadi satunya itu dari Ayahanda Paturungi Parawansa, Kakanda Dian Anggrece Sigit, dan juga saya sebagai wakil dari Ayahanda untuk menemani beliau. Dan memang apa yang dikatakan tadi oleh Kakanda Yanti, bahwa kenapa tidak semeriah orang Afrika Selatan menyambut ketika kedatangan para keturunan atau orang-orang Sulawesi datang atas nama Syekh Yusuf. Sementara kita di Goa kan atau di Makassar biasa-biasa aja. Di sana kita dikasih gini-gini pipinya, dicium-cium, dipeluk-peluk. Itu membuat kita sangat terharu memang. Nah, inilah yang membuat saya ketika berada di sana ada kekuatan tersendiri yang membuat saya harus melakukan sesuatu. Dan juga ketika kami dipertemukan oleh Muslim Judicial Council di sana, diundang oleh Presiden MJC-nya dan juga salah satu anggota dewan yaitu Syekh Syahid Esau, tiba-tiba menunjuk saya untuk berbicara di depan 1.000 lebih orang di depan. Padahal this is my first time actually to speak in front of them with my English. And ketika itu jadi saya bilang, waduh, ini kenapa tiba-tiba saya juga menyatakan siap. Berarti saya merasakan ada sesuatu yang mengangkat saya untuk tampil ke depan. Dan beberapa hari kemudian kami juga di-invite oleh Voice of Cape, yaitu kita wawancara di radio, 3 orang saja termasuk anaknya Said Sultan juga yang tadi Kakanda Pak Muin ya. Itu kami untuk menceritakan, Keke, you have to talk about Indonesia. Bagaimana peran orang Indonesia terhadap Syekh Yusuf, dan itu yang membuat saya, insya Allah saya pulang saya harus bisa lebih mengangkat nama ini, karena siapa lagi kalau bukan kita, karena banyak sekali yang hanya sambil lalu tapi tidak masuk ke dalam jiwanya untuk bersama beliau. Satu hal mungkin ini rahasia di dalam diri saya juga, ketika saya pernah bermimpi ada masalah di kantor saya ketika itu. Saya datang di seberang laut, ada laut saya lihat, kemudian saya melihat ikan begitu banyak, tapi saya lihat ikan itu berdarah-darah. Dan itu menyatakan mungkin saya kerja waktu itu di sebuah perusahaan besar, tapi tidak bagus untuk saya. Dan ketika tiba-tiba saya berdiri di dermaga laut itu, datang seorang pakaian putih dengan sorban, membawakan saya seekor ikan putih sebesar tangan saya ini, dan diserahkannya kepada saya. Beliau menyampaikan, kamu makan ini nak. Tiba-tiba saya terbangun malamnya itu di jam 2 malam, saya terbangun, kemudian akhirnya saya ambil wudhu dulu, kemudian sholat. Apa ya pesan ini terhadap saya? Akhirnya saya berkesimpulan, mungkin inilah yang menyampaikan kepada saya bahwa walaupun rezeki itu kecil tapi manis, itu yang lebih bermanfaat daripada rezeki besar tapi tidak halal, itu jauhilah. Ini yang pesan yang saya dapatkan dari mimpi saya. Mudah-mudahan saya senantiasa diberikan kekuatan, dan saya juga sekali lagi berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang bisa mendukung kita semua. Hendaknya nanti dari persaudaraan Cinta Tanah Air ini bisa mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Hasim, bahwa kita akan berada nanti untuk
mendukung peradaban Islam ya, Museum Peradaban Islam. Dan ini memang saya sering diundang beliau juga, tapi selalu tidak klop waktunya. Kadang saya di Jakarta, kadang ini waktunya, tapi baru saya sendiri kalau ke Banua saya tidak tahu jalannya lagi Pak Hasan. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita akan lebih memberikan masukan dan juga kerjaan yang lebih baik untuk ini, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh permintaan dari Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia, karena kita akan membentuk wadah-wadah di DPC nantinya. Kita akan ke Palopo, kemudian ke kabupaten-kabupaten lainnya nantinya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas kehadirannya para undangan kami yang sangat kami hormati. Tidak bisa saya sebutkan lagi satu persatu karena waktu sangat singkat. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Dengan demikian berakhir sudah sarasehan kita pada sore hari ini, dan saya kira kesimpulan yang telah kita tarik masing-masing ya, dan beberapa aksi nyata itu sudah teragendakan ke depan. Moga-moga berkah semua, dan saya kira kerjasama secara informal juga sudah terjalin di sini dengan Pak Arwan Cahyadi. Saya kira beliau tokoh masyarakat kita di Kota Makassar ya khususnya, dan mudah-mudahanlah dari anak muda juga Ibu sudah ada rencana-rencana itu. Moga-moga harapan tak ke depan membumikan warisan Syekh Yusuf ini dapat tercapai dengan baik. Nun wal kalamin wa ma yasdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.